Ya, teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas soal yang paling sering, satu soal paling basic lah di dinamika translasi ya. Jadi di sini ada balok gitu, di atas segitiga, balok segitiga, sudutnya alfa gitu ya. Bisa dibilang soal ini, eh, kalau kamu paham soal ini, kamu bisa ngertiin banyak soal dinamika translasi. Karena soal dinamika translasi bahkan sampai tahun sekarang, yang di tingkat provinsi tahun sekarang itu building blocks-nya soal seperti ini gitu. Jadi kalau kamu paham soal seperti itu, iya sangat membantu lah gitu ya. Sebenarnya kan idenya soal sulit itu kan sebenarnya soal soal basic yang dimodif kan. Nah soal ini tuh salah satu soal basic yang paling sering dimodif di OSN. Jadi berapa sih percepatan balok segitiganya gitu ya. Nah dalam menyelesaikan soal dinamika translasi itu sebenarnya kakak agak nggak mau ya membuat step-step begitu. Cuma kalau itu membantu buat ujian ya kenapa tidak gitu ya. Jadi ada beberapa step untuk menyelesaikan soal dinamika transaksi. Yang pertama kamu bikin dulu diagram benda bebas. Diagram benda bebas itu apa sih? Ya diagram benda tanpa kita mengabaikan benda lain gitu dulu ya. Kita tinjau benda itu aja gitu ya. Itu namanya diagram benda bebas. Kita anggap dia bebas. Kita anggap ya gayanya aja yang kita tinjau gitu ya. Kita abaikan dulu yang lain. Misalkan kita tinjau M. Eh, kita tulis di sini ya. Tinjau M kecil. Nah, di sini kan ada balok seperti ini ya. Nah, di sini gayanya apa aja sih ya? Mungkin kita bedain lah warnanya ya. Gayanya kan ada MG, ya kan? Ada N, itu aja kayaknya ya. Jadi ini benda bebas bergerak dalam sumbu Y dan X. Kita tinjau gaya masing-masingnya ya. Ini step pertama ya, diagram benda bebas ya. Setelah diagram benda bebas, kamu uraikan gaya ke sumbu-sumbu geraknya gitu ya. Di sini kan M kecil bergerak dalam sumbu Y dan X. Jadi kamu tulis saja sigma fx sama dengan max. Berarti di sini ada n sin alpha sama dengan max. Gitu ya. Nah, di sisi lain M kecil juga bergerak dalam sumbu Y ya. Ya. Jadi kan dia sembari dia gerak ke kanan, dia juga turun. Jadi kita bisa tulis di sini sigma fy sama dengan MAY. Di mana gayanya adalah mg dikurang n cos alpha ya. Kalau ini alpha pasti ini alpha ya. Ini juga alpha ya. Jadi ini mg dikurang n cos alpha sama dengan mi. Nah, eh, itu baru tinjauan untuk m kecil. Sekarang kita tinjau m besar. Seperti biasa kita buat dulu diagram benda bebasnya ya. Untuk yang besar mungkin biar konsisten kita pakai warna kuning juga di sini. Ini tinjau M besar. eh, ini ya. Ya, sekarang kita gambar aja gayanya. Gayanya kan cuma gaya normal ya. Ya, jadi si M besar di sini itu kan pasti bergerak ke sini. Jadi kamu bisa aja tinggal, berarti kita hanya tinjau gaya dalam sumbu X saja ya pada M besar. Kita tulisnya sigma fx sama dengan M besar kali A besar ya. A besar ini adalah percepatan M besar. Eh, Kalau ini alpha, pasti ini juga alpha. Ya.
Sehingga kita bisa bilang ini sin alpha sama dengan M besar, H besar ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini, eh, kita sebenarnya udah melakukan 3 step ya di sini ya. Pertama kita buat diagram benda bebas untuk masing-masing benda. Yang kedua kita buat sigma f untuk tiap benda, ya kan? Yang terus juga kita sudah menguraikan gaya terhadap sumbu-sumbu geraknya. Nah, kita coba cek di sini ada berapa variabel sih yang kita nggak ketahui gitu ya sebelum kita menghitung ya. Nah, ini kebiasaan anak olim pemula gitu ya. Dia ngitungnya itu tinggal masuk-masukin aja gitu ya. Ini jadi dapat A masukin ke persamaan ini, dapat dapat A masukin ke persamaan itu. Akhirnya dia ngitungnya 3 lembar dan dia ngerasa dia jago ketika ngitung 3 lembar. Nah, itu salah banget ya dia. Semakin panjang hitungan kamu, berarti semakin tidak efektif kamu dalam menghitung. Kenapa bisa menghitung tidak efektif? Karena eh, tidak tahu basic apa tujuan menghitung itu apa sih gitu. Tujuan menghitung adalah mengurangi variabel. Dalam aljabar, tujuan menghitung adalah mengurangi variabel. Nah, kita coba lihat deh, berapa variabel sih yang nggak kita tahu di sini. Kita nggak tahu n berapa, kita tahu alfa berapa karena dikasih tahu di soal ya. Kita tahu m kecil berapa, dikasih tahu di soal. Kita nggak tahu ax berapa, ada 2 variabel yang nggak diketahui. Kita nggak tahu ai berapa, ada 3. Kita nggak tahu h besar. Jadi kita ada 4 variabel yang nggak diketahui. Jadi sebelum ada yang mengutak-atik, baru tahu dulu berapa variabel yang nggak diketahui. Ada 4 variabel yang nggak diketahui. Sedangkan kita baru punya 3 persamaan. Berarti kita butuh 1 persamaan lagi. Nah, 1 persamaan lagi itu didapat dari 1 persamaan terakhir didapat dari hubungan percepatan ya. Hubungan percepatan. Oke. Nah, gimana sih menggunakan mencari hubungan percepatannya di sini? Nah, coba ya. Kita hapus dulu ini. Bentar ya. Hapus dulu. Ya, mencari hubungan percepatan bisa dengan cara pindah ke kerangka lain, kerangka gerak lain ya. Semua persamaan yang kita tinjau tadi itu kan pengamatan terhadap kerangka tanah, ya kan. Kita bisa pindah ke kerangka M. Jadi menurut M, konsepnya adalah M itu nggak sadar kalau dia gerak, M besar nggak sadar kalau dia gerak, sehingga dia ngerasa M kecil lah yang gerak gitu ya. Jadi ini kamu perlu belajar mengenai konsep percepatan fiktif atau gerak relatif lah gitu ya. Jadi menurut M, dia nggak sadar kalau dia gerak sehingga dia ngerasa M kecil lah yang gerak. Jadi normalnya si M kecil itu bergerak ke kanan dengan percepatan AX ya menurut tanah dan AY ke bawah ya kan. Nah tapi karena M besar nggak sadar kalau dia gerak ke belakang, dia ngerasa M kecil ini ada percepatan tambahan ke sini, percepatan A besar, gitu ya, dengan percepatan A besar. Terus juga yang perlu kamu garis bawahi adalah percepatan M kecil menurut M besar itu adalah sepanjang bidang miring ya. Jadi kamu bisa bilang sudut yang dibentuk antara A tambah AX dengan AY adalah alfa, gitu ya. Dimana kita bisa bilang di sini bahwa tan alfa itu sama dengan AY per A tambah AX. Oke. Nah, ini persamaan keempat. Oke. Nah, di sini kita sudah punya 4 variabel ya. Dan 4 persamaan. Kita sudah punya 4 persamaan di sini. Nah, secara teknis ini udah selesai. Ya, kamu tinggal melakukan perhitungan aja ya. Nah, paling gampang tuh kita mengotak-atik persamaan 2 ini. Idenya adalah kamu mau nyari
percepatan M besar, tapi kamu lihat ya, persamaan mana yang mau kamu olah gitu ya. Kalau kamu lihat persamaan satu, di sini ada N, ada AX. Bisa nggak sih kita dapat A besar dari sini ya? Bisa, karena kita bisa tulis di sini MA besar sama dengan MAX ya, karena ini N sin alpha, ini juga N sin alpha. Nah, tapi masalahnya AX-nya berapa gitu ya. Kalau kita pakai AX yang di sini, ada AI juga di sini ya. Kira variabelnya tambah banyak ya, bukan mengurangi variabel tapi malah nambah variabel. Jadi kita bisa discard persamaan 1 dan 3. Kita coba lihat persamaan 2 buat diolah. Di sini ada AY ya. Kita bisa ubah nggak sih AY jadi A besar? Bisa pakai ini. Di sini kan AY adalah A tambah AX kali tan alfa, ya nggak? Ya kan? Kita bisa masukin aja ini ke sini, gitu ya, AY ini. Jadi A besar. Dan AX juga bisa kita ganti kan dari persamaan 1 dan 3 gitu ya. N besarnya juga mengandung A besar. Jadi persamaan 2 bisa dibikin jadi hanya tinggal A besar aja. Jadi kita olah aja persamaan 2 gitu ya. Olah persamaan 2 ya. Kita salin dulu aja. Jadi persamaan 2 adalah MG dikurang apa namanya, N cos alpha sama dengan MI. Dimana kita pengennya di sini A besar semua karena kita pengen cari A besar ya. N bisa kita nyatakan dalam A besar. Di sini kalau kamu lihat N adalah MA besar sin alpha, M besar A besar per sin alpha dikali cos alpha berarti jadinya per tan alpha sama dengan MIY. Nah, IY adalah A besar tambah AX tan alpha. Ya. AX bisa kamu ubah juga jadi A besar. Karena di sini MAX sama dengan M besar A besar. Jadi MAX sama dengan M besar A besar. Jadi apa namanya, AX adalah, kita lihat sini ya. AX adalah M besar kecil dikali A besar. Kita tinggal masukin ke sini ya. M tambah M besar per M kecil dikali A besar tan alpha. Gitu ya. Ini coret bisa ya. Gitu ya. Ya, intinya di sini kamu tinggal otak-atik, kamu akan dapatkan A besar ya. Karena semua apa namanya, semua variabel dalam persamaan ini cuma ada satu variabel, itu A besar. Jadi tinggal otak-atik aja ya. Oke.